Bapak Lanyala ini, saya merasa bahwa beliau ini punya satu pikiran jernih, pikiran murni tentang bagaimana mau merangkul seluruh kekuatan yang ada, termasuk aset-aset negara yang ada, yaitu kerajaan. Perjalanan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia A. Lanyala Mahmud Mataliti di Provinsi Nusa Tenggara Timur berlanjut ke Pulau Alor setelah beranjak dari Kabupaten Ende, yaitu menyambangi Kerajaan Kui yang terletak di Desa Moru, Kecamatan Alor Barat Daya. Keindahan alam Alor yang memesona makin lengkap ditambah warisan budaya sejarah yang kaya, maka wajar Kabupaten Alor menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikunjungi. Berdasarkan sejarah, Alor memiliki 5 kerajaan Islam, salah satunya Kerajaan Kui yang terbentuk pada abad ke-16 saat masa pendudukan Portugis. Kerajaan ini identik dengan masuknya Islam di Pulau Alor, di mana zaman itu Islam masuk Alor melalui salah satu sultan dari Ternate bernama Himalesgo. Sama halnya ketika mengunjungi kerajaan serta kesultanan Nusantara lainnya, dalam kunjungannya ke Kerajaan Kui, Lanyala menyerap aspirasi pihak kerajaan dalam kaitannya diperjuangkan dalam rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Karena Lanyala menganggap bahwa elemen kerajaan serta kesultanan Nusantara yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu atau komunal, baik hak berupa budaya, tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang telah mereka peroleh secara turun-temurun. Pada kesempatan itu pula Lanyala dianugerahi gelar Kaleta Bata yang disematkan langsung oleh Raja Muda Kui yang kedua, yaitu Nasaruddin Kinanggi. Telah tertera dalam dasar burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Orang Alor di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Alor telah menerapkan Paramidi Kominfo. Saya atas nama Kerajaan Kui kukuhkan Yang Mulia Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti sebagai keluarga terhormat Kerajaan Kui. Terima kasih. Kaleta Bata sendiri memiliki makna orang besar atau pemimpin yang besar. Bukan tanpa alasan, pemberian gelar ini dikarenakan pihak kerajaan menganggap Lanyala merupakan sosok pemimpin besar yang memiliki sikap berani dalam mengkritik sekalipun itu pemerintahan sendiri. Selama ini Lanyala berkeliling daerah untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD RI. Bapak Lanyala ini, saya merasa bahwa beliau ini punya satu pikiran jernih, pikiran murni tentang bagaimana mau merangkul seluruh kekuatan yang ada, termasuk aset-aset negara yang ada, yaitu kerajaan. Kalau menurut saya punya penilaian, beliau punya perhatian ke sana. Karena beliau sebagai orang yang tahu tentang itu, bahwa kerajaan ini bagaimanapun kecilnya kerajaan, tetapi kalau misalnya diberi kekuatan-kekuatan oleh negara, pasti negara itu, kerajaan itu akan bisa dibuat untuk kepentingan negara lebih jauh. Setiap kunjungan ke kerajaan serta Kesultanan Nusantara, Lanyala senantiasa memantik kesadaran bangsa ini bahwa kerajaan serta Kesultanan Nusantara masih ada dan harus tetap ada di negara ini. Dan pemerintahan harus memegang peranan penting dalam menjaga eksistensinya. Karena bagaimanapun juga, kerajaan dan Kesultanan Nusantara di masanya memiliki peranan besar dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kami untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat
baik melalui kementerian terkait maupun kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan amanat yang diberikan kepada saya selaku Ketua DPD RI dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara melalui 7 titah raja dan Sultan Nusantara. Kita sebagai bangsa sudah selayaknya bangga dengan negara ini, karena negara ini lahir dari sebuah peradaban besar yang sudah ada jauh sebelum negara ini lahir. Saya selalu yakini bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah peradabannya. Sekali lagi saya katakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar karena bangsa ini dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara.